akan menyampaikan beberapa hal untuk kita dalam mengikuti ibadah Rabu Abu ya. Nah, selama nanti perayaan ibadah Rabu Abu hari ini diharapkan untuk anak-anak semua yang ada di dalam ruangan ini kita dapat mengikuti dengan tertib ya. Mengikuti dengan tertib. Jadi kalau pada saat ibadah nanti mikrofonnya dimatikan ya. Jadi kalau pada saat nanti mungkin ada yang meminta berbicara, ya baru anak-anak boleh berbicara. Tetapi selama ibadah, anak-anak diharapkan mematikan mikrofon. Yang kedua, diharapkan kepada anak-anak dan semua yang ada di sini juga selalu menghidupkan kameranya. Bisa ya? Oke? Nah, menghidupkan kameranya selama kita ibadah. Terus, anak-anak selama dalam mengikuti ibadah ini diharapkan untuk duduk tenang. Gak ada yang jalan-jalan, atau mondar-mandir, atau kameranya goyang-goyang, seperti itu ya. Supaya ibadah kita pada hari ini dapat hikmat dan berjalan dengan lancar. Gitu ya anak-anak? Setuju ya? Setuju? Oke. Nah, hari ini kita mau memulai ibadah kita anak-anak. Tema yang kita ambil pada pagi hari ini dalam ibadah Rabu, yaitu hidup saleh yang benar. Hari ini adalah hari di mana pertama kali untuk kita kembali beribadah dalam Rabu Abu, masa memulai Prapaskah. Ya, jadi mari kita ikuti ibadah ini dengan tertib, dengan hati, membuka hati kita kepada Tuhan, mengikuti ibadah ini supaya semuanya dapat berjalan dengan lancar. Baik Bapak Ibu, kita akan memulai acaranya. Mari kita saat hening sejenak. Hari ini kita bersekutu untuk merayakan Rabu Abu. Rabu Abu menjadi hari pertama di masa Prapaskah. Masa ketika kita semua mempersiapkan diri dan hati untuk merayakan Paskah. Di masa ini kita diundang untuk membersihkan diri dari segala dosa dan kesalahan kita melalui pengendalian diri dan pertobatan. Mari kita memasuki ibadah Rabu Abu dengan mengingat selalu pertolongan Tuhan yang setia menjadi terang hidup kita sekarang dan selama-lamanya. Mari kita memasuki ibadah Rabu Abu dengan menyanyikan Kaulah ya Tuhan surya hidupku.
Kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu atas masa ibadah Rabu dan Prapaskah yang Kau anugerahkan kepada kami pada siang hari ini. Lewat masa Prapaskah ini, Engkau mengingatkan kami untuk menyadari segala kebaikan-Mu, ya Tuhan. Engkau melimpahkan rahmat untuk menyegarkan iman kami. Engkau mengajak kami bertobat, menyesali kekurangan dan dosa-dosa kami. Engkau mendorong kami untuk melepaskan diri dari belenggu nafsu yang menyesatkan kami. Engkau mengajar kami untuk hidup sederhana, mensyukuri segala anugerah-Mu, dan membantu orang-orang yang menderita. Kami juga berharap agar Engkau meneguhkan orang-orang yang kini berada di garis depan memerangi pandemi ini. Semoga mereka selalu kuat dan Kau lindungi dari segala mara bahaya. Berkatilah keluarga mereka agar senantiasa sehat senantiasa. Semoga karena rahmat-Mu yang Kau limpahkan selama di masa Prapaskah yang akan kami jalani ini, kami semakin suci, makin bersatu sebagai umat kesayangan-Mu di BPK Penabur Rengas Dengklok ini. Dan berani meneladani Yesus Putra-Mu yang rela menderita sengsara, wafat, dan bangkit untuk menyelamatkan kami. Ingatkanlah juga akan mereka yang telah menjadi korban pandemi. Terimalah roh mereka dalam pangkuan-Mu. Berikanlah berkat kesembuhan juga bagi mereka yang sekarang sedang sakit. Allah Maha Kasih dan Maha Pengampun, dengarkanlah doa kami dan tolonglah kami untuk dapat mewujudkan pertobatan dalam hidup kami sehari-hari. Ya. Semua ini kami hanturkan dan sampaikan di dalam nama Putra-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Baiklah anak-anak, kita siapkan Alkitab kita. Kita akan bersama-sama membaca renungan kita di ibadah Rabu Abu ini dari Matius 6 ayat 1 sampai 6, dilanjutkan ayat 16 sampai 21. Ya, Bapak akan sharekan untuk ayatnya. Apakah sudah bisa dilihat anak-anak? Sudah. Ya, oke ya, bacaan Injil dari Matius 6 ayat 1 sampai 6, dilanjutkan ayat ke-16 sampai 21. Bapak akan membacakan untuk anak-anak semua. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu beroleh upah dari Bapamu di surga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya padamu. Dan apabila kamu berdoa, sebentar ya. Apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik.
Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat, merusaknya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Nah, anak-anak, demikian pembacaan Alkitab kita ya. Ya, dan kita akan bersama-sama untuk merenungkannya bersama-sama di kebaktian Rabu Abu di siang hari ini. Nah, anak-anak, tema ibadah Rabu Abu kita di siang hari ini adalah hidup saleh yang benar. Kalau kita baca-baca dengan teliti, kok temanya begini ya, hidup saleh. Nah, saleh itu berarti orangnya sudah baik dong ya. Orangnya sudah baik namanya saleh. Ya, ada teman kita ya di SD juga yang namanya Saleh ya. Nah, berarti dulu papanya ketika ngasih nama supaya menjadi anak yang saleh ya. Nah, tapi di sini dikatakan hidup saleh yang benar. Berarti kalau begitu ada nggak hidup saleh yang salah ya? Coba ini kita simak. Hidup saleh yang benar. Kalau di sini dikatakan benar, berarti masih ada tuh hidup saleh yang tidak benar. Jangan-jangan ada tuh hidup saleh, tapi salehnya saleh palsu. Ya, salehnya tidak benar-benar. Nah, anak-anak, sebelum kita membahas lebih jauh, bagaimana sih hidup saleh yang benar itu? Nah, ya, bagaimana sih hidup saleh yang sejati itu? Nah, Bapak akan menerangkan dulu rangkaian tahun gerejawi yang anak-anak supaya juga mengenalnya, karena hari ini adalah Rabu Abu, adalah hari pertama kita menyambut masa Prapaskah 2022. Nah, anak-anak, Bapak mau nanya nih, siapa yang mau menjawab nih? Menurut kalian ini hari raya orang Kristen, hari raya gerejawi itu yang terbesar itu apa sih? Apa Natal yang ada pohon Natalnya itu? Apa Paskah? Natal. Ya, ada yang mengatakan Natal. Kalau Natal kan beli baju baru, rame-rame. Tapi kalau Paskah nggak ada baju baru tuh, malah kita ini mau Paskah pakai baju hitam. Yang mana sih? Ya, hari raya yang besar itu sebenarnya yang mana sih yang lebih besar dari Paskah atau Natal sih? Nah, anak-anak, apa akan menjelaskan? Nah, oke. Sebentar. Slide Bapak ya. Nah, anak-anak, di atas itu adalah gambar lilin Advent. Lilin Advent itu menyambut apa, anak-anak? Prapaskah. Nah, Advent, Prapaskah. Ya, di atas itu gambar menyambut Natal itu.
lilin Adventnya warnanya sama dengan ungu tuh ya, yang satu pink, yang satu putih. Yang putih itu adalah lilin Kristus, selalu menyala. Ada lilin didampingi 4 lilin. Jadi untuk menyambut Natal itu kita perlu menyalakan 4 lilin. Setiap minggu kita nyalakan 1 lilin. Berarti untuk menyambut Natal perlu berapa hari anak-anak? 4 minggu. 4 minggu berapa hari jadinya? 8. 28 hari. 8 hari. Ya, 4 minggu ya, 7 kali 4. Tetapi untuk menyambut Paskah, lalu anak-anak di gambar di bawah itu ya, ada seorang ibu yang menyalakan lilin Prapaskah, Minggu Prapaskah. Lilinnya ada berapa anak-anak? 6. Lilinnya 6, ditambah lilin putih. Nah, itu harusnya lilin putihnya sudah menyala itu, atau mungkin nggak jelas ya lilinnya kecil. Itu lilin putihnya harusnya sudah menyala. Itu menyalakan lilin yang kelima, Ibu tadi itu gambarnya. Nah, setiap minggu dinyalakan satu. Berarti berapa minggu anak-anak menyambut Paskah kita harus mempersiapkan diri? Berapa? 6 minggu. Ya, Hansen berapa Hansen? 6 minggu ya, karena satu lilin itu 1 minggu dinyalakan, Minggu Prapaskah 1, Minggu Prapaskah 2. Jadi diperlukan waktu adalah 6 minggu, 6 dikali 7. 6 dikali 7 berapa anak-anak? 42. 2 hari kita. 42. Nah, coba dari sini bisa disimpulkan tuh, mana yang lebih banyak harinya untuk mempersiapkan Natal atau Paskah? Paskah. Paskah, betul. Ya, Paskah. Makanya Paskah itu sebenarnya hari raya yang lebih besar daripada hari Natal loh anak-anak. Kenapa bisa begitu? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Sebenarnya Paskah itu lebih besar daripada Natal. Karena persiapannya lebih lama. Iya, betul juga, persiapannya lebih lama, apalagi ya kalau persiapannya lama berarti ya lebih sesuatu lebih berharga ya. Kenapa? Kalau Paskah memperingatin hari apa anak-anak? Karena memperingati hari kematian Yesus. Iya, Paskah kematian Tuhan Yesus. Enggak, kebangkitan. Kebangkitan. Jadi anak-anak, Paskah itu memperingati hari kebangkitan. Jadi anak-anak, lahirnya Tuhan Yesus itu tidak berarti kalau Tuhan Yesus tidak mati kemudian bangkit. Nah, bangkit itu adalah kemenangannya Tuhan Yesus. Jadi lebih berarti ketika bangkitnya justru kemenangan hari Paskah itulah itu yang lebih membuat hari Paskah itu menjadi lebih besar daripada hari Natal. Seharusnya, namun kenyataannya enggak ya. Kalau Natal lah yang rame-rame, sementara kalau Paskah kita dilupakan tuh. Nah, ya. Nah, ini anak-anak, ini teman-temanmu ini kemarin sudah siap nih. Nanti setiap minggu Prapaskah menyalakan lilin satu-satu sama dengan tadi Ibu tadi ya, lilinnya ada 6 tuh. Nanti setiap minggu dinyalakan oleh teman-temanmu ini. Setiap hari Senin akan kita bersama-sama saksikan videonya nanti ya. Ini promosi dulu nanti ya. Kita akan mengadakan penyalaan lilin Minggu Prapaskah. Nah, ini lilin pertama loh di sekolah kita, sebelumnya belum kita nyalakan secara bersama-sama. Dulu hanya per kelas. Oke, kita lanjut. Nah, anak-anak, Bapak mau mengenalkan ya, anak-anak ya. Menyambut Paskah tadi, ya hari pertama yaitu hari ini anak-anak. Hari Rabu Abu adalah hari pertama menyambut hari Paskah. Kalau tentang Rabu Abu apa yang anak-anak ingat? Ada ritual apa? Penoreh abu. Ya, ritual penorehan abu. Apa sih harus ditorehkan abu di sini? Kenapa sih? Bentar bilang nih apa-apaan itu? Itu mah bisa ritual sesat itu. Waduh, bahaya tuh ya. Ya bisa bilang begitu. Kalau yang tidak mengerti, tidak memahami maknanya, bisa tuh. Wah, misalnya ini si Panuel ngolesin abu. Nah, dilihatin sama orang lain. Wah, apa-apaan itu? Jangan-jangan itu ritual sesat itu. Nah, untuk itu anak-anak kita harus belajar ya. Apa sih maknanya ritual Rabu Abu yang hari ini akan kita lakukan, menoreh abu di dahi kita.
Nah, Rabu Abu itu juga hari pertama. Nah, anak-anak nanti akan Bapak jelaskan hari pertama kita berpuasa. Oh, ternyata ada loh di Kristen juga ada puasanya loh. Wah, ada puasa ternyata. Waduh, ini ada hitam apakah dari Bapak atau siapa ini? Iya, anak-anak, ini kita menyambut Paskah. Ini anak-anak urut-urutannya. Ini anak-anak kita akan bersama-sama Minggu Prapaskah itu nanti yang pertama untuk tanggal 6 Maret. Prapaskah 1 menyalakan lilin 1. Prapaskah kedua 13 Maret kita menyalakan lilin yang kedua. 20 Maret kita menyalakan lilin Minggu Prapaskah ketiga. 27 Maret kita menyalakan, halo Jerin, jangan coret-coret. Ya, 27 Maret kita akan menyalakan lilin Minggu Prapaskah keempat. Kemudian 3 April kita akan menyalakan lilin Minggu Prapaskah kelima. Terus kemudian ada anak-anak, ada yang tahu kalau Prapaskah ke-6 punya nama sendiri? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Siapa yang tahu? Minggu Palma. Minggu Palma, pinter ya, ternyata ada yang sudah tahu. Ya. Nah, Minggu Palma. Nah, ini anak-anak Minggu Palma. 10 April nanti kita akan bersama merayakan Minggu Palma. Minggu Palma ini Tuhan Yesus disambut di Yerusalem dengan palem, pohon palem seperti ini. Terus berikutnya, nah, ada ritual lagi Kamis Putih. Nanti 14 April ritualnya itu adalah pembasuhan kaki. Nah, ini biasa dilakukan di gereja ini ya. Ya, kalau di rumah sebenarnya juga bisa ya. Kalau yang keluarganya Kristen bersama-sama, ya ini Tuhan Yesus yang mengajarkannya itu membasuh kaki para murid. Berikutnya, setelah Kamis Putih ada yang tahu anak-anak? Ayo. Jumat Agung. Jumat Agung. Apa sih Jumat Agung itu hari apa? Kematian Yesus. Hari kematian Tuhan Yesus. Nah ini, Tuhan Yesus disalib Jumat Agung. Itu hari Jumatnya. Nanti kita akan bersama itu merayakannya tanggal 15 April. Dan berikutnya ada ini yang saling terlupakan, Sabtu Sunyi. Ya, Sabtu Suci itu karena Tuhan Yesus dikuburkan, sunyi, sepi, meratap, sedih. Nah, itu liturgi tanpa liturgi kalau ke gereja. Jadi ibadahnya hanya berdoa saja di gereja. Berikutnya, nah setelah Sabtu Sunyi apa anak-anak? Paskah. Paskah, betul. Inilah Tuhan Yesus bangkit. Nah, 17 April. Paskah. Anak-anak ya, ini untuk menyambut Paskah kita memerlukan waktu 6 minggu untuk mempersiapkan diri. Nah, oke, kita akan kembali lagi ke Rabu Abu. Apa sih maknanya Rabu Abu? Nah, itu tadi anak-anak jangan sampai nanti dibilang, itu orang Kristen melakukan ritual sesat itu pakai abu, di jidatnya ada gambar salibnya. Wah, nah, Rabu Abu yang kita lakukan hari ini, anak-anak halo. Nah, itu adalah Rabu Abu itu mengingatkan kita, menyadarkan anak-anak. Ya, anak-anak disadarkan, Bapak Ibu guru disadarkan. Apa sih yang perlu disadarin? Bahwa manusia itu lemah, bahwa manusia itu rapuh. Bahkan anak-anak, manusia itu berasal dari debu. Ternyata manusia itu berasal dari debu loh, anak-anak yang gagah, yang cantik, yang sekarang gagah, cantik ini. Wah, ternyata berasal dari debu. Dan nanti juga akan mati. Semua kecantikannya, semua kegantengannya, ya akan hilang. Tubuhnya akan membusuk, akan mati, dan akan kembali lagi menjadi debu. Nah, itu anak-anak ya, Rabu Abu itu mengingatkan, ya menyadarkan kita bahwa kita itu manusia yang fana, manusia yang lemah, manusia yang tidak berbuat apa-apa, manusia yang terbatas, dan nanti kita juga akan kembali menjadi asal kita debu, menjadi debu lagi. Nah, apalagi? Nah, makanya nanti anak-anak, siapa yang sudah menyiapkan abu, nanti boleh ya mengikuti ritualnya ya. Nanti sambil berkata tuh, di jidatnya nanti
kasih simbol salib. Nah, kasih simbol salib. Kemudian sambil berkata tuh, aku adalah debu dan akan kembali menjadi debu. Nah, siapa yang berdua-dua? Kalau berdua-dua, akunya boleh. Yang memoleskan kalau berdua boleh. Nah, kalau berdua, siapa ini yang adik kakak itu seperti siapa? Yang dari kalangan Surya, siapa Iren itu kan. Nah, boleh saling menorehkan ya nanti ya kalau sudah siap. Akunya jangan kalau menorehkan adiknya, kakaknya, atau siapa yang ada mamahnya nih? Ada nggak mamahnya? Nanti minta menorehkan abunya. Nanti akunya diganti menjadi kata kamu. Coba. Kamu adalah debu dan akan kembali menjadi debu. Ayo. Siapa yang mau ngikutin ritual ini yang berdua-dua ada nggak? Bapak cek ini ada loh yang adik kakak. Nah, ada nggak yang udah nyiapin abunya? Tapi kalau ngolesin sendiri, kalau ngoleskan sendiri, ya jangan kamu atau aku adalah debu dan akan kembali menjadi debu. Nah, gitu ya, anak-anak ya disiapkan ya. Nah, tapi ini tidak diwajibkan ya, anak-anak ya. Yang belum siap juga nggak apa-apa. Yang sudah monggo ikut. Nanti ada waktunya khusus kita akan menorehkan abu. Nah, anak-anak, manusia ini penuh dengan dosa. Benar nggak, Safira? Safira juga bukan orang Kristen ya, tapi benar nggak kalau manusia itu berdosa? Manusia penuh dosa. Benar nggak, Safira? Manusia itu berdosa. Halo, Safira. Masih di-mute. Nah, benar ya, manusia itu berdosa. Nggak ada manusia yang benar kecuali Tuhan. Maka manusia itu perlu pengampunan dari Tuhan. Nah, anak-anak, abu yang kita pakai nanti untuk menorehkan itu sebenarnya hanya simbol. Ya, tidak menyelamatkan kita ya. Wah, si Hanli sudah mencoretkan abunya di jidatnya. Oh, Hanli akan selamat kalau begitu. Nah, bukan, itu hanya simbol. Abu yang ditorehkan itu hanya simbol pertobatan kita di hadapan Tuhan. Makanya kalau menorehkan abu itu di dahi anak-anak supaya dilihat. Kalau kita bercermin, oh kelihatan. Tidak di punggungnya, norehkannya tidak di tangannya. Ya, penorehkan abu itu di dahi agar kita bisa melihat, juga sesama kita bisa melihat. Oke. Nah, anak-anak dalam situasi normal yang menorehkan abu itu kalau di gereja atau di sekolah itu pimpinan ibadah atau sesama teman atau orang lain. Tetapi di kala pandemi ini, wah nggak boleh tuh ada sentuhan fisik. Nanti ada Omikron datang, ada Tante Mikron datang nanti. Nggak boleh sentuhan fisik, bahkan ditorehkan sendiri. Terus nanti abunya berbentuk salib ya, anak-anak yang menorehkan. Abu berbentuk salib di dahi. Bapak sudah ini. Siapa yang ya tuh, Bapak sudah ada abunya ya. Nah, oke. Terus berikutnya, abunya dikasih air sedikit ya. Nah, jangan abu saja tuh. Ya, abu tadi simbol perjanjian untuk menjadi anak yang lebih baik tuh. Tadi anak apa tadi tema kita? Hidup saleh yang benar. Nah, anak-anak ya berarti Rabu Abu ini anak-anak sebenarnya kalau anak-anak mengikuti ritualnya berarti ada janji loh anak-anak. Janji apa, Pak? Janji untuk hidup yang lebih baik. Ya, yang nggak baik ditinggalkan itu. Nah, simbolisnya disimbolkan dengan abu tadi. Anak-anak, sekali lagi anak-anak ya, abu ini hanya simbol. Abu ini nggak menyelamatkan kita. Yang menyelamatkan kita, yuk, nah, sesungguhnya pertobatan yang sesungguhnya di mana? Di hati kita. Hati kita. Tapi hati kita harus diwujud nyatakan loh, cuman aku bertobat, udah gitu doang. Ya nggak ada gunanya. Ya, si Joel, aku bertobat. Nah, tobatnya apa? Tobatnya tobat tomat. Nah, misalnya ya Minggu tobat, Senin kumat. Dibalik lagi gitu ya.
Ya, tobatnya tobat tomat, minggunya hari Minggu ke gereja tobat, Seninnya kumat. Waduh. Berarti pertobatan ya dari hati, dilakukan nyata, janjinya dipenuhin. Kalau mau baik, ya oke. Nah berikutnya, balik lagi anak-anak, hidup saleh yang benar. Tema kita hidup saleh yang benar. Berarti anak-anak ada hidup saleh yang salah ya. Kira-kira apa anak-anak hidup saleh yang salah? Tadi di bacaan Alkitabnya ada loh tadi. Gimana anak-anak, ada yang ingat nggak tadi bacaan Alkitabnya? Berpuasa tapi menunjuk-nunjuk. Oh ya betul ya. Berdoanya di tengah jalan. Berdoanya kenceng-kenceng supaya didengar orang. Nah, apalagi sekarang anak-anak zaman medsos sekarang. Coba anak-anak di vlog-vlog YouTube nolongin orang di tengah jalan, kemudian di syutingnya, direkamnya, direcordnya, kemudian dimunculkan di YouTube, dimunculkan di koran. Itu contoh anak-anak hidup saleh yang salah. Kelihatannya udah bener tuh, nolongin orang. Buntut-buntutnya dimuat tuh di TV, di media sosial, di IG-nya, di Facebook-nya, di Twitter-nya, udah nolongin orang ya. Udah menolong orang miskin, memberikan sumbangan 2 kuintal beras misalnya. Dimuat, kemudian difoto, selfie. Nah, itu anak-anak suatu contoh hidup saleh yang salah. Ternyata salehnya hanya pura-pura. Siapa yang suka ke gereja? Waduh, misalnya ya dulu ke gereja, bawa tasnya gede, isi Alkitab. Nah, misalnya gitu. Tapi tobatnya hari Minggu. Hari Minggu mah jadi anak Tuhan. Tobat, hari Seninnya kumat. Waduh, ya. Nah, itu ya hidup saleh yang berpura-pura. Nah, kemudian berikutnya anak-anak, saleh itu boleh nggak dipamer-pamerkan anak-anak? Nggak boleh. Boleh kayak tadi firman. Tidak boleh. Kalau kamu tangan kirimu memberi, tangan kananmu jangan melihatnya. Ya, artinya anak-anak kalau kita memberi tidak harus diperlihatkan ke orang lain, tidak harus dipamer-pamerkan, ya. Nah, terus dipamer-pamerkan, tadi di-upload tuh di Facebook-nya, di-upload tuh di YouTube-nya, kemudian biar dapat like yang banyak, nanti dibayar dari YouTube. Waduh, nah itu suatu contoh. Kalau mau memberi aja, nggak usah diberita-beritakan. Nah, itu ya anak-anak ya, hidup saleh yang benar. Mungkin anak-anak coba nih, ada nggak nih yang sekolah pas ngejum, kelihatannya ngejum nih, Pak, aku mau ngejum nih, mau PPPJ online, udah bawa HP, wah kelihatannya sudah join ke Zoom meeting-nya, nggak taunya ada nggak yang main game? Ada nggak? Ayo, ada nggak? Oh, anak penabur dengklok nggak ada ya. Nah, di sono tuh. Kelihatannya join, nggak taunya begitu dikirimin foto sama Pak Guru, Ibu gurunya, loh anakku kok nggak ada itu. Main game. Kemudian HP-nya disetel, di-join, kemudian dipanggilin oleh Bapak Ibu guru, nggak ada tuh. Ditinggal tidur. Nah, sampai kemudian PPJJ selesai, nggak lip-lip, masih ada di situ. Nah, kelihatannya sudah saleh ya. Oh, papanya, wah anakku rajin, anakku ngejum terus belajar. Nggak taunya tidur tuh. Nah, ini anak-anak ya, ini yang harus anak-anak perbaharui nih. Anak-anak harus berjanji ini di Rabu Abu ini untuk memperbaiki diri, untuk menjadi anak yang saleh, tapi yang benar, yang sejati, bukan saleh yang palsu. Nah, terakhir anak-anak, tadi Bapak singgung sih, orang Kristen itu ada puasanya enggak? Ada yang tahu anak-anak? Apakah ada yang tahu? Ada, Pak. Apakah orang Kristen itu ada puasa? Ada, Pak. Ada. Orang Muslim kan ada. Ya, pada waktu bulan Ramadan berpuasa dia, makan sahur pagi jam 3, kemudian makan lagi jam 6 buka. Kalau orang Kristen gimana? Ada nggak? Ada yang tahu nggak gimana cara puasanya orang Kristen kalau ada?
Dari pagi sampai jam 12. Dari pagi sampai jam 12, Pak. Oh, Pak, kalau Panuel makannya nggak makan jam 12 baru makan gitu ya. Ya boleh juga puasa seperti itu. Ada lagi nggak yang tahu gimana caranya puasa? Puasa 40 hari doang, Pak. Minum air putih doang. Minum air putih doang. Nah, anak-anak ini ya, anak-anak harus tahu ya, karena ini ada hubungan dengan sekolah kita. Sekolah kita nanti buat di perayaan Paskah ini, Paskah 2022 ini akan mengadakan peduli kasih, berbagi kasih kepada orang-orang yang tidak beruntung. Nah, anak-anak harus mendukungnya. Nah, ini sebenarnya anak-anak, aksi puasa orang Kristen itu sebenarnya ada loh. Puasanya malah 40 hari. Dimulai dari sekarang Rabu Abu sampai nanti Paskah. Nah, namanya aksi penyangkalan diri. Nah, aksi penyangkalan diri kalau seperti Panuel tadi mau puasa benar-benar boleh ya, jam 12 baru makan atau jam 6 sore baru makan, tapi aksi penyangkalan diri ini agar bermanfaat bagi orang lain. Kamu berpuasa tapi bermanfaat bagi orang lain. Seperti tadi ya, bertobat kalau hanya untuk sendiri-sendiri, apa gunanya tuh? Nggak berguna bagi orang lain. Nah, anak-anak, kita akan mengadakan aksi penyangkalan diri ini. Caranya kita puasa ini, kita menyisihkan uang jajan kita. Ya, menyisihkan uang jajan tuh dari hari ini. Sehari 1.000. Nah, minggunya nggak usah nyisihkan, nggak apa-apa misalnya. Nanti pas Paskah, nah bisa diberikan tuh untuk aksi penyangkalan diri kita, bisa disumbangkan untuk peduli kasihnya BPK Penabur. Nah, itu puasa kita. Boleh seperti itu ya. Jadi anak-anak yang suka jajan tuh, siapa yang jajannya sehari 20.000, nah, dikurangin tuh 1.000 aja disisihkan. Berpuasanya seperti itu. Nah, kira-kira bisa enggak nih anak-anak? Nah, saleh kita tadi, hidup yang saleh, berpuasa, tapi nanti bermanfaat. Siapa saja nanti yang akan dikasih. Bisa juga tuh tukang sampah yang suka ngambilin sampah di sekolah kita, abang beca. Nah, ya anak-anak ya. Nah, kita harus hidup saleh, tapi yang benar. Yang benar itu yang bagaimana, Pak? Nah, salehnya bukan hanya diri kita yang selamat, tetapi berguna bagi orang lain. Oke, anak-anak, selamat memasuki Minggu Prapaskah. Selamat menjadi anak saleh yang benar. Tuhan memberkati anak-anak semua. Terima kasih. Amin. Kita memasukin saat hening. Satu dulu selesai. Anak-anak, mari kita mengakui segala dosa-dosa kita. Sebagaimana panggilan dalam sabdanya untuk mempraktekkan kesalehan yang benar, marilah kita memeriksa diri kita, mengakui segala salah dan dosa kita, memohon pengampunan Allah, serta menyatakan tobat di hadapannya. Kita rapuh terhadap kematian,
Sudah sepatutnya kita yang rapuh ini merendahkan diri di hadapan Tuhan, memohon kepadanya untuk menopang kita dalam menjalani kehidupan ini. Ya Tuhan yang penuh kasih, di dalam kerendahan hati kami datang kepadamu. Saat kami menyediakan waktu untuk merenung dan memeriksa diri, kami sadar akan segala tingkah laku yang kadang melukai hati sesama dan bahkan melukai hati-Mu ya Tuhan. Oleh karena mengutamakan kehendak dan keinginan, kadang kami tidak taat pada perintah-Mu, meskipun tahu apa saja yang termasuk perbuatan dosa, tapi kami masih melakukannya. Dan bahkan tidak hanya sekali. Begitu juga perbuatan terhadap sesama. Meskipun tahu apa yang baik, tapi kami kadang terjebak untuk melukai hati mereka. Kadang kami melukai orang tua, saudara, maupun teman-teman, hanya karena memaksakan apa yang kami mau. Kadang kami mengecewakan hati guru saat menjadikan rasa bosan dan jenuh sebagai alasan untuk tidak mengerjakan tugas, dan bahkan kabur dari layar PJJ kami. Kami kadang berbohong dengan alasan sinyal yang jelek, padahal kami sedang main hingga lupa waktu. Kami mengabaikan apa yang menjadi tanggung jawab kami. Ampunilah kami ya Tuhan, kasihani dan sucikanlah hati kami. Ya Tuhan, benar seperti lagu yang baru kami nyanyikan. Pikiran dan tutur kata kami pun kadang bercela. Mulut yang semestinya dipakai memuji-Mu, kadang kami gunakan untuk mengucap kebohongan, ejekan, dan hinaan terhadap sesama, apalagi pada mereka yang
Pikiran yang semestinya terarah kepadamu, kadang kami gunakan untuk memikirkan hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang kotor, jorok, maupun negatif. Hati yang semestinya menjadi rumahmu, justru kami isi dengan amarah, dendam, dan bahkan motivasi-motivasi hidup yang salah. Bahkan karenanya, kami tidak peka pada sesama, cuek pada orang yang membutuhkan pertolongan, dan bahkan membiarkan mereka yang kesulitan. Kadang kami pun lupa pada keberadaan ciptaan lain, saat membiarkan alam dengan kerusakannya, dan bahkan menambah tangisan mereka oleh karena sikap kami yang tidak bertanggung jawab untuk menjaga lingkungan hidup kami. Ampunilah kami ya Tuhan, kasihani dan sucikanlah hati kami. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami yang penuh rahmat, kami datang menyembah padamu, berserah untuk dibimbing oleh-Mu ya Tuhan, agar kami tidak lagi melakukan kesalahan, tapi bisa mempraktikkan kesalehan. Seperti abu yang akan dioleskan sesaat lagi, kami menyadari bahwa diri kami hanyalah manusia yang berasal dari debu dan akan kembali menjadi debu. Karena itu, rangkul dan pulihkan kami ya Tuhan, agar kami berani berubah menjadi pribadi yang terus memperbaiki diri dan mempraktekkan pertobatan yang sejati. Amin. Anak-anak, kita akan bersama-sama menorehkan abu. Toilet ya. Abu adalah simbol kerapuhan manusia dan pertobatan. Ingatlah bahwa kita berasal dari debu dan akan kembali menjadi debu. Bagi anak-anak yang mau menyatakan pertobatannya di hadapan Allah dan sesamanya, marilah kita menorehkan abu di dahi kita. Nanti anak-anak akan diiringi lagu, jadi anak-anak tidak usah buru-buru. Anak-anak tidak usah buru-buru, akan ada lagu yang mengiringi anak-anak nanti sambil mengatakan, kalau diri sendiri, aku adalah debu dan akan kembali menjadi debu. Kalau menorehkan kepada sesamanya, akunya diganti kamu. Ya, kamu adalah debu dan akan kembali menjadi debu. Yuk, abunya disiapkan, bisa ditunjukkan dulu anak-anak yang mau mengikuti ritualnya. Silahkan. Ya, abunya disiapkan. Boleh Lionel boleh molesin adiknya moleskan kokoknya. Ya, silahkan lagunya, Miss, untuk diputar. Mana pulpen?
Marilah kita menerima berita anugerah dan pengutusan. Dalam kerendahan hati memasuki masa Prapaskah, ingatlah pengampunan dan pemulihan Tuhan dalam Yesaya 1 ayat 18. Demikian firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Karena itu, jalanilah masa Prapaskah dengan hidup saleh yang benar dan menyatakan Kristus dalam hidupmu.
Oke dulu. Kita tunggu ya anak-anak ya. Marilah kita bersama menerima berkat dari Tuhan. Arahkanlah selalu hatimu kepada Tuhan, dan ingatlah selalu berkat-Nya. Kiranya Tuhan memberkati dan memenuhi kita dengan kasih,
Kiranya Dia menjaga kita dalam perjalanan pertobatan kita. Kiranya Tuhan mengaruniakan kita damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Hosiana, amin. Ya, amin. Terima kasih untuk semuanya. Itu yang serangkaian acara kita Rabu Abu. Untuk hari ini kita sudah melaksanakan. Mari kita merenungkan dan kita menjadi hidup saleh yang benar dalam menjalani Prapaskah hari ini yang pertama sampai Paskah nantinya. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih buat anak-anak. Terima kasih Bapak Ibu pengurus yang ikut pada pagi hari ini dalam acara ini. Terima kasih buat orang tua yang pada hari ini sudah mendampingi. Terima kasih juga buat Bapak Ibu guru TK maupun SD yang hari ini sudah ikut, dan terima kasih buat anak-anak semuanya. Kalian hebat hari ini. Mari anak-anak, seperti yang sudah dijelaskan tadi oleh Pak Heru, kita mau merenungkan hidup kita supaya menjadi saleh di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua sampai bertemu kembali di acara Rabu Harum tahun yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Terima kasih.